Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali ini admin akan membahas tentang naskah Amanat Galunggung yang sumbernya berasal dari tulisan Dedi E. Kusmayadi Soeralaga di blog pribadinya yaitu Sejarah Tatar Pasun blogspot.com. Semoga selamat. Inilah permulaan tanda peringatan Rahyang Banga ketika ia membuat parit pertahanan Pakuan bernama Rahing Tawus. Maka ia berputra Maharaja Dewata, berputra Baduga Sang Hyang. Baduga Sang Hyang berputra Prabu Sang Hyang. Prabu Sang Hyang berputra Sang Lumahing Rana. Sang Lumahing Rana berputra Sang Lumahing Winduraja. Sang Lumahing Winduraja berputra Sang Lumahing Tasik Panjang. Sang Lumahing Tasik Panjang berputra Sang Lumahing Ujung Kembang. Sang Lumahing Ujung Kembang berputra Rakean Dharma Siksa. Dharma Siksa, ia menasihati anak, cucu, umpi, cicit, muning, Angga Santana, Kula Santana, Preti Santana, Witwekas, dan sanak saudara semuanya. Demikian pula saudara-saudara kandung. Jangan bentrok karena berselisih maksud. Jangan saling berkeras. Hendaknya rukun dalam tingkah laku dan tujuan. Ikuti. Jangan hanya berkeras pada keinginan diri sendiri saja. Camkanlah ujar Patikrama. Bila kita ingin menang perang, selalu unggul berperang, tidak akan kalah oleh musuh yang banyak. Musuh dari darat, dari laut, dari barat, dari timur, di sekitar negeri. Musuh halus, musuh kasar. Jangan dengan sengaja kita memperebutkan yang lurus, yang benar, yang jujur, yang lurus hati. Jangan berjodoh dengan saudara. Jangan membunuh yang tak berdosa. Jangan merampas milik yang tak bersalah. Jangan menyakiti yang tak bersalah. Jangan saling curiga antara wanita atau istri. Jangan saling curiga antara hamba dengan hamba. Waspadalah. Kemungkinan direbutnya kemuliaan kewibawaan, kekuasaan dan pegangan kesaktian kejayaan oleh Sunda, Jawa, Lampung, Baluk, para pedagang asing yang akan merebut kabuyutan di Galunggung. Siapapun yang dapat menguasai kabuyutan di Galunggung, ia akan memperoleh kesaktian dalam tapanya. Ia akan unggul perang. Ia akan lama berjaya. Ia akan mendapat kebahagiaan dari kekayaan secara turun-temurun, yaitu bila sewaktu-waktu kelak ditinggalkan oleh para rama dan para resi. Bila terjadi perang memperebutkan kabuyutan di Galunggung, pergilah ke kabuyutan. Bertahanlah kita di kabuyutan. Apa-apa yang lebih sulit dipertahankan, dirapikan, semua dengan yang ada di Galunggung. Cegahlah terkuasainya kabuyutan oleh Jawa, oleh Baluk, oleh Cina, oleh Lampung, oleh yang lainnya. Lebih berharga nilai kulit lasun di tempat sampah daripada Raja Putra tidak bisa menjaga kabuyutan yang akhirnya jatuh ke tangan orang lain. Ikutilah terus pantangan-pantangan yang telah ditaati, yaitu membunuh yang tak berdosa, memarahi yang tak bersalah. Demikian pula tidak berbakti kepada pendeta pemuka agama dan leluhur kita sendiri. Dalam peristiwa dapat direbutnya kabuyutan oleh orang lain. Hindarkan sikap tidak mengindahkan, cegahan dan pantangan diri sendiri. Jangan bingung menghadapi musuh kasar. Musuh laskar dapat dilawan. Sebaliknya musuh halus tidak dapat diobati. Jampi tidak akan mempan. Sumpah kutukan 1000 kali tak akan berguna. Ibarat tawur kurban yang tidak terlaksana oleh perbuatan melampaui garis batas pematang aturan, mengabaikan aturan dari leluhur, orang tua, dan luput menyadari ucapan kakek dan buyut. Bandingannya, pandai besi dengan pandai emas, dalang dengan penabuh gamelan, hamba dengan majikan, petani dengan pemilik tanah, laki-laki dengan perempuan, demikian pula raja dengan upeti persembahan. Berkeras kepada keinginan sendiri, tidak mendengar nasihat ibu dan bapak, tidak mengindahkan ajaran Patikrama, itulah contoh orang yang keras kepala. Ibarat pucuk alang-alang yang memenuhi tegalan, ibarat tetapnya puncak gunung. Siapa yang mengetahui puncaknya? Siapapun yang mengetahuinya, ya tahulah akan ketentraman, tahu akan nasihat kakek dan buyut, agar kita unggul perang dan lama berjaya. Janganlah kita bertengkar memperebutkan tentang yang lurus, yang benar, yang jujur, yang lurus hati. Ya sungguh-sungguh tentram manusia di dunia, ya kehidupan kita semua, ya ketentraman namanya ibarat gunung kahyangan bagi kita, beralih ke telaga bening namanya, beralih ke tanah pusara, tempat orang berteduh dari kepanasan. Peliharalah kesempurnaan agama, pegangan hidup kita semua. Jangan luput atau bingung terhadap ajaran para leluhur, orang tua.
Itulah ujar Rakean Dharma Siksa, menasihati kita semua, mengajari Sang Lumahintaman. Iya, Rakean Dharma Siksa berputra Sang Lumahintaman dari perkawinannya dengan wanita Dharma Agung. Pernah ia pun menikah dengan orang desa. Putranya bernama Sang Raja Purana. Kata Sang Raja Purana, "Ah sempurna, sempurna ajaran ayahku Swargi. Dia Rakean Dharma Siksa. Peliharalah agar tetap ditaati oleh orang banyak, agar aman tentram seluruh negeri." Raja tentram bertahta. Sang Rama tentram menghimpun bahan makanan. Sang Disi unggul perangnya. Tetaplah mengikuti ucap orang tua, melaksanakan ajaran yang membuat parit pertahanan di Galunggung, agar unggul perang, serta tumbuh tanam-tanaman, lama berjaya panjang umur. Sungguh-sungguhlah mengikuti patikrama warisan dari para Swargi. Dunia kemakmuran, tanggung jawab Sang Rama. Dunia kesejahteraan hidup, tanggung jawab Sang Resi. Dunia pemerintahan, tanggung jawab Sang Prabu. Jangan berebut kedudukan, jangan berebut penghasilan, jangan berebut hadiah, karena sama asal-usulnya, sama mulianya. Oleh karena itu bersama-samalah berbuat kemuliaan dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan itikat. Yang bijaksana yang selalu berdasarkan kebenaran, yang bersifat hakiki, yang sungguh-sungguh, yang memikat hati, suka mengalah, murah senyum, berseri hati dan mantap bicara. Bagi kita semua, tua dan muda, jangan berkata berteriak, jangan berkata menyindir-nyindir, jangan menjelekkan sesama orang, jangan berbicara mengada-ada, agar unggul perang dan lama berjaya namanya. Kita merasa senang, maka sempurnalah agama, kasih sayang kepada sesama manusia. Maka kita dianggap bangsawan, maka kita dikatakan orang mulia oleh Sang Rama. Menurut ajaran dalam patikrama, bagi kita, laki-laki dan perempuan, ya beramal ya bertapa, itulah perbuatan kita. Buruk amalnya berarti buruk tapanya, sedang amalnya berarti sedang tapanya. Sempurna amalnya berarti berhasil tapanya. Adapun kita ini, karena amallah dapat menjadi kaya, karena amal pula dapat berhasil tapa kita, maka orang lain akan memuji tapa kita, maka puji sajalah diri sendiri. Katakan, barangkali karena sempurna amal maka menjadi kaya. Bila disesali oleh orang lain, karena kita tidak melakukan tapa, sesali sajalah diri sendiri. Katakan, barangkali karena beramal buruk, maka tapa kita menjadi batal. Percuma tidak akan diterima jika amal itu dihilangkan atau tidak dilakukan, karena takut dicela oleh yang lain. Percuma kita menambah amal bila mengharapkan dipuji oleh orang lain. Sebab si cekatan, si terampil, si tulus hati, si rajin tekun, si tawakal, si bersemangat, perwira, cermat, teliti, rajin, tekun, penuh keutamaan, ia berkemampuan namanya. Benar-benar kaya dan berhasil tapanya. Begitulah kesempurnaan amal orang mulia. Terus camkanlah ujar orang-orang tua, ujar leluhur kita sendiri, agar masuk surga tiba di kahyangan Batara Guru. Bila kejujuran dan kebenaran ada pada diri kita sendiri, itu dikatakan kita menyengaja berbuat baik namanya. Untuk si pemalas, si keras kepala, si pandir, perenung, pemalu, mudah tersinggung, lamban, kurang semangat, gemar tiduran, lengah, tidak tertib, mudah lupa, tak punya keberanian, kecewa luar biasa, sok jago, juara tak berkepandaian, selalu mengeluh, malas, tidak bersungguh-sungguh, pembantah, penempelak, selalu berdusta, bersungut-sungut, menggerutu, mudah bosan, segan mengalah, ambisius, mudah terpengaruh, mudah percaya kepada omongan orang tanpa disaring dahulu, tidak teguh memegang amanat, sulit rumit mengesalkan, aib dan nista. Mayat-mayat pada lubang kawah neraka, dikuasai oleh Sang Yamadipati. Arwah berdatangan dalam 3 periode, berupa manusia, maka jadi mengeluh. Asal mula jadi mengeluh, karena malas padahal banyak keinginan, tidak tersedia di rumahnya, meminta belas kasihan kepada orang lain, meminta kebajikan kepada orang lain. Bila tidak dikasih kesal hatinya, jadi mengeluh tercela.
karena yang demikian itu, ya seperti air di daun talas, pelin-pelan namanya. Akibatnya kita mengiri akan keutamaan orang yang benar. Adapun amal yang sempurna pada diri kita adalah ilmu padi. Pada saat bertunas sebesar jarum, keluar 3 daun. Saat disiangi tumbuh dewasa, keluar kuncup seperti bulu hidung, mekar buah, ia menunjuk langit, ia menengadah, indah tampang namanya. Setelah berisi tiba saat mulai merunduk, menguning masak ia makin runduk, karena merasa diri telah berisi. Bila ada yang mau dan bersedia berbuat demikian, maka kehidupan orang banyak akan seperti perilaku padi. Bila saatnya berisi tetap tengadah, saat menguning tetap tengadah, saat masak tetap tengadah. Hampa namanya, lain dengan yang disebut padi rebah muda. Sebab nihil hasilnya. Demikianlah perilaku orang banyak. Karena merasa rumah telah lengkap terisi, lumbung telah terisi, negeri telah ramai isinya. Dijadikan kekayaan, dijadikan persediaan, dijadikan perhiasan. Tidak akan ada yang mengingini padi itu. Karena tak dapat dipetik hasilnya, tak ada yang patut ditiru. Maka orang banyak sama dengan rebah muda namanya. Janganlah kita berwatak rendah. Pasti tak akan lama hidup. Bila kita menyayangi orang-orang tua, hati-hatilah memilih istri, hati-hatilah memilih jodoh, hati-hatilah memilih hamba, agar jangan menyakiti hatinya. Bertanyalah kepada orang-orang tua, niscaya tidak akan hina tersesat dari agama, yaitu hukum buatan leluhur. Ada dahulu, ada sekarang. Tidak ada dahulu, tidak akan ada sekarang. Ada masa lalu, ada masa kini. Bila tidak ada masa lalu, tidak akan ada masa kini. Ada pokok kayu, ada batang. Tidak ada pokok kayu, tidak akan ada batang. Bila ada tunggulnya, tentu ada catangnya. Ada jasa, ada anugerah. Tidak ada jasa, tidak akan ada anugerah. Galah panjang disambung batang, galah tusuk dipotong runcing. Akhirnya malah kita merasa tidak melakukan amal baik, lalu berkelana ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Banyak tempat tinggal rumah, senang berpindah-pindah, banyak tanam-tanaman, banyak tempat peristirahatan, perhiasan perak, bertualang, senang memelihara ternak, ingin banyak hamba. Tidak akan terlaksana, karena kita tidak beramal baik. Salah tindak para orang terkemuka, ya pemilik tanah, ya penguasa, ya pendeta, semuanya salah tindak. Ya bahkan raja seluruh dunia salah tindak. Makin semrawut tanpa kepastian dunia ini. Kata Rakean Dharma Siksa, urung memperoleh rumah banyak, lebih baik jangan beristri banyak. Urung bertapa mencapai kesucian diri, lebih baik jangan bertapa, tak akan terlaksana. Karena kita tidak berkarya, karena tidak memiliki keterampilan, tidak rajin, karena merasa diri berbakat buruk, malah lalu kita jauhi, percuma saja. Ibarat galah panjang disambung batang namanya. Mereka yang utama, yang takut akan kutukan, taat kepada orang-orang mulia, kepada pemilik tanah dan penguasa, banyak memiliki keterampilan, cerdas, cekatan, terampil. Ya ibarat galah tusuk dipotong runcing namanya. Tidaklah mengurungkan menyia-nyiakan amal baik kita bila demikian halnya. Kita tiru wujud Patanjala. Pata berarti air, jala berarti sungai. Tidak akan sia-sia amal baik kita bila kita meniru sungai itu. Terus tertuju kepada alur yang akan dilaluinya. Senang akan keelokan, jangan mudah terpengaruh. Jangan mempedulikan hal-hal yang akan menggagalkan amal baik kita. Jangan mendengarkan memperhatikan ucapan yang buruk. Pusatkan perhatian kepada cita-cita keinginan sendiri. Ya sempurna, ya indah.